Yang pertama yaitu ibu mempunyai keinginan untuk menelan. Yang kedua, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum atau vaginanya. Yang ketiga, perineum menonjol. Yang keempat, vulva, vagina, dan sphincter anal membuka. Pertussis, kapas DTT dalam kong, linek, alat perlindungan diri, dan sepatu boot, head set, bengkok, spuit dan ampul oksitosin, stetoskop, dan tensimeter, pendi, 2 handuk bersih, kain 1/3, pembalut ibu, pakaian ibu, dan gurita. Larutan klorin, celemek, infuset, selanjutnya yaitu mematahkan ampul, membuka spuit, dan menaruhnya di pertussis. Selanjutnya menggunakan alat perlindungan diri. Memakai handspoon sebelah, selanjutnya memasukkan oksitosin ke dalam spuit. Dan menaruh kembali di pertussis. Selanjutnya menggunakan handspoon sebelahnya. Selanjutnya memasang pelak di bokong ibu. Ibu, maaf ya, diangkat sedikit bokongnya. Vulva hygiene, dekatkan kapas DTT yang berisi kapas DTT dan bengkok. Mulai dari labia mayora kanan, labia mayora kiri, labia minora kanan, selanjutnya labia minora kiri dari atas sampai bawah, selanjutnya dari klitoris sampai ke perineum, dari perineum sampai ke anus.
Setelah itu, kalau tangan kita terkontaminasi oleh kotoran ibu seperti BAB-nya seperti BAB, maka kita dekontaminasikan terlebih dahulu sarung tangan kita ke dalam larutan klorin. Karena di sini kondisi saya tidak terkena kotoran ibu, maka saya akan langsung melakukan vaginal culture atau periksa dalam. Ibu, mohon maaf ya, saya akan memasukkan jari saya ke dalam vagina ibu untuk memeriksa apakah pembukaan ibu sudah lengkap atau belum. Ibu, tarik napas ya Bu. Saya masukkan jari saya. Ini teraba bulat, keras, melentir. Pembukaannya sudah 10. Ibu, pembukaannya sudah lengkap ya Bu, sudah 10. Akan tetapi di sini ketubannya belum pecah Bu. Saya mau pecahkan ketubannya ya. Setelah itu, merendam atau mendekontaminasikan sarung tangan ke dalam larutan klorin dan dibuka secara terbalik. Ibu, permisi ya, saya mau periksa dulu denyut jantung janinnya. Oh, di bagian sebelah kanan ya Bu, sebentar. Ibu, permisi ya Bu, saya mau periksa dulu detak jantung janinnya. Normal ya Bu, 146 kali per menit. Ibu, gimana posisinya, udah nyaman belum seperti ini? Bu, ini kan pembukaannya sudah lengkap dan tadi saya sudah memecahkan juga ketubannya. Nanti kita tinggal tunggu mulusnya aja. Kalau misalkan mulus ibu sudah meningkat, nanti ibu langsung persiapan untuk ngeden. Tapi cara ngedennya itu jangan bersuara ya Bu, tapi gigi atas ketemu gigi bawah greget ya Bu. Nah, seperti orang yang mau itu BAB tapi BAB yang keras gitu Bu. Nah, selanjutnya nanti dagunya ditempel ke dada ya Bu, seperti ini, dan matanya melihat perut ibu. Bapaknya boleh kok dibantu nanti dirangsang untuk kontraksi ibunya, diikutin susunya seperti ini Pak ya, boleh. Nanti kalau misalkan ibu nggak ada rasa mau ngeden atau mulusnya udah hilang, ibu nanti istirahat dulu. Boleh Pak, bapaknya dikasih minum ya, ibunya dikasih makan. Kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Gimana Ibu, sudah mulusnya semakin sering Bu? Baik Bu, saya persiapkan alatnya dulu dan persiapkan diri dulu ya, sebentar. Selanjutnya yaitu memasang 2 handuk di perut Ibu. Ibu maaf ya, saya pasang handuk buat nanti bayinya. Ibu maaf ya, diangkat sedikit potongnya. Selanjutnya yaitu membuka partuset, mendekatkan alat partuset, ya, memakai sarung tangan steril. Bu, mulusnya udah sering ya Bu? Ya Bu, kepala dadanya udah di depan ya. Ibu, ngeden yang baik ya Bu, yang tadi saya ajarin. Ya, 1, 2, 3. Terus Bu. Ya Bu, terus Bu. Ya. Ya, terus Bu. Nah, stop dulu Bu, stop. Selanjutnya yaitu memeriksa apakah ada cairan mekonium yang tersumbat ke jalan pernafasan bayi atau tidak. Di sini bayi tidak tersumbat jalan napasnya oleh mekonium ataupun air ketuban. Selanjutnya periksa lilitan tali pusat. Tidak ada lilitan tali pusat. Membersihkan atau menyeka muka, mulut, dan hidung bayi menggunakan pasta steril. Selanjutnya, biarkan bayi melakukan putar vaksi luar dengan sendirinya. Selanjutnya, setelah melakukan putar vaksi luar, tangan kita dengan posisi biparietal.
Selanjutnya, tarik ke bawah untuk melahirkan bahu depan, tarik ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Selanjutnya, lahirlah bahu depan, bahu belakang, lahirlah tungkai kaki, dan selanjutnya sanggah bayi dengan sanggah susur dan nilai sepintas dengan 3 pertanyaan. Apakah bayi menangis kuat atau tidak? Apakah warna kulit bayi kemerahan atau tidak? Apakah ada sumbatan jalan nafas atau tidak? Bayi menangis kuat, warna bayi kemerahan, dan tidak ada sumbatan jalan nafas. Selanjutnya menaruh bayi ke atas perut ibu. Maaf ya, dedeknya. Selanjutnya membersihkan bayi. Setelah membersihkan bayi, lindungi tali pusatnya, jangan sampai terkena, dan jaga suhu atau kehangatan bayi. Selanjutnya, setelah itu melakukan penjepitan tali pusat menggunakan klem. Yang pertama yaitu 3 cm dari pusat bayi. Selanjutnya diurut dulu ke bawah ke arah ibu, dan di klem kedua yaitu 2 cm dari klem pertama. Selanjutnya memotong tali pusat. Setelah memotong tali pusat, maka ikat tali pusat bayi menggunakan benang. Selanjutnya ikat bagian atas dengan 2 ikatan. Selanjutnya di bagian bawah atau di bagian seberangnya 2 ikatan. Selanjutnya yaitu membuka klem, ganti handuk yang basah dengan handuk yang kering. Bapak boleh dibantu ya, saya mau mengambil dulu handuk yang basahnya dan menggantinya dengan handuk yang kering. Ibu, dadanya biarin di perut ibu ya, supaya skin to skin atau bayinya merasakan kehangatan ibu. Selanjutnya yaitu mengecek apakah adanya janin kedua atau tidak ada dengan mengecek tinggi fundus uteri sepusat. Ibu, ini kemungkinan tidak ada janin kedua ya. Saya cek terlebih dahulu di bagian vagina. Ibu juga sudah tidak nampak kepala ya, Bu. Jadi tidak ada janin kedua. Ibu, selanjutnya saya akan menyuntikkan obat yang nantinya akan merangsang mules supaya plasentanya mudah dikeluarkan ya, Bu. Jadinya saya akan menyuntikkan obatnya itu di bagian paha sebelah kanan ibu ya, bagian luar. Jangan lupa untuk aspirasi terlebih dahulu. Tidak ada darah, maka masukkan. Selanjutnya yaitu tangan kiri kita di atas perut ibu untuk memastikan kontraksi uterus. Kontraksi uterusnya sudah baik. Selanjutnya melihat tanda gejala kala 3. Yang pertama yaitu adanya semburan darah. Yang kedua, tali pusatnya semakin memanjang. Selanjutnya yaitu yang ketiga, uterus berbentuk lobular. Di sini tali pusat semakin memanjang. Jika tali pusat semakin memanjang, maka pindahkan klem. Selanjutnya tarik ke bawah dengan perlahan, dengan lembut. Tarik ke atas. Tali pusat semakin memanjang, pindahkan klem. Selanjutnya tarik ke bawah secara perlahan, tarik ke atas secara perlahan. Selanjutnya lahirlah plasenta dan kita keluarkannya dengan arah memutar.
Selanjutnya, lahirkan plasenta dengan arah memutar searah jarum jam. Di sini tujuannya untuk menghindari adanya selaput plasenta yang tertinggal. Selanjutnya, mengecek kelengkapan plasenta, kotiledonnya sudah lengkap atau belum dengan cara didep menggunakan pasa seperti ini supaya lebih kelihatan. Plasentanya sudah lahir lengkap dan tutup dengan selaputnya lagi. Buka klem. Selanjutnya, plasenta disimpan di kendi. Selanjutnya, menilai ulang apakah adanya laserasi jalan lahir atau tidak ada. Di sini tidak ada laserasi jalan lahir. Ibu tidak ada robekan jalan lahir ya Bu, jadi saya tidak perlu untuk menjahitnya. Setelah itu, menilai ulang uterus apakah sudah berkontraksi dengan baik atau tidak. Setelah itu, mendekontaminasikan sarung tangan ke dalam larutan klorin. Selanjutnya, menyelimuti bayi dan memakaikan topi kepala bayi. Selanjutnya, mengajarkan ibu menyusui. Ibu, nanti ibu asiknya udah keluar belum? Oh, yang kuning-kuning itu udah keluar ya Bu. Nah, boleh langsung dikasihin aja ke dedeknya. Itu baik Bu, namanya kolostrum kalau kita tuh. Jadi dia untuk imun tubuh bayinya baik banget Bu. Jadi langsung dikasih aja, nggak apa-apa kok, itu nggak bahaya ya. Boleh langsung disusuin aja. Kalau sudah keluar, Ibu bisa kan cara menyusuinnya yang sudah pernah saya ajarkan itu loh Bu. Oh iya, udah mengerti ya Bu. Selanjutnya, menilai kontraksi uterus. Menilai kontraksi uterus dengan cara 15 kali dalam 15 detik. Bapak, Ibu nanti perutnya sering diginiin ya, yang namanya itu meses uterus biar kembali ke bentuk yang normalnya lagi sebelum Ibu hamil. Di meses seperti ini ya Pak, supaya bentuk uterusnya kembali normal. Bapak paham nggak? Paham ya? Nanti ini masih dalam pemantauan saya ya Bu, Pak. 2 jam pemantauan oleh saya. Yang pertama itu 1 jam pertamanya itu saya pantau setiap 15 menitnya itu saya melakukan meses seperti ini nanti ya. Setelah itu di 2 jam kedua melakukan meses seperti ini di 60 menit sekali ya Pak. Selanjutnya, mengevaluasi kehilangan darah, apakah ibu kehilangan darah yang berlebihan atau tidak. Di sini terlihatnya kehilangan darah ibu normal. Ibu maaf ya, saya akan melakukan dulu tensi. Selanjutnya melakukan KTP. Ibu maaf ya, saya periksa dulu tekanan darah ibu. Normal ya Bu. Selanjutnya yaitu membuang sampah. Ini direndam di larutan klorin. Dan ini dibuang sampah di sampah handuk. Membersihkan ibu dengan menggunakan wastafel dan area yang terkontaminasi oleh kotoran. Ibu, gimana Ibu, udah merasa nyaman belum? Nanti pakaiannya sudah diganti juga ya Bu. Sekarang saya mau gunain pembalut sama gurita. Sedikit ya pokoknya. Saya pasang guritanya ya Bu. Gurita pada Ibu. Ibu gimana? Udah merasa nyaman atau belum? Oh baik Ibu, kalau sudah saya izin mau merapikan alat dan saya izin untuk merapikan alat dan mencuci tangan dulu ya Ibu. Nanti kalau ada apa-apa Ibu bisa panggil saya ya. Selanjutnya melepaskan APD.